Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini, kita sudah berada di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan aktivitas-aktivitas yang menjadi amal saleh yang sudah kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puasa tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa bagi kita, yang dimana keistimewaan itu adalah dikarenakan kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, yaitu Sayyidus Syuhur, pemimpin, penghulu bagi setiap bulan-bulan yang lain. Tentu keistimewaan dan keagungan bulan ini tidak akan pernah ada apanya kalau kita sebagai umat Islam tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentu berbeda di bulan yang lain. Dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai kepada tidur di bulan puasa ini Allah berikan imbalan sebagai ibadah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan penyediaan pahala yang cukup besar dan berganda-ganda. Kegandaan pahala yang diberikan ini tentu harus kita respon oleh kita sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal soleh di bulan ini, memperbanyak istighfar dan memperbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan juga bulan pengampunan. Tentu di dalam perjalanan kehidupan satu tahun yang lalu, banyak hal mungkin yang kita lakukan yang tidak sejalan, tidak searah dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Ada hal kelalaian dan keterbatasan kita sebagai hamba Allah melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kasih Sayang kepada setiap hamba-Nya. Kesempatan bulan ini mari kita sama-sama kita gunakan, yaitu untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa dan noda yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dosa ini Allah berikan kepada setiap hamba-Nya yang mau menjemput nilai-nilai, yaitu pengampunan daripada Allah. Dengan pengampunan daripada Allah ini tentu akan menjadi bahan bagi penyuci diri kita sebagai hamba Allah. Diri kita ini penuh dengan kesalahan dan kealpaan. Tentu dengan pengampunan dosa itu menjadi kita bersih, menjadi kita suci di bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita beramal saleh saja, janji Rasulullah senang, gembira dengan menyambut bulan suci ini, tentunya Allah akan mengampunkan segala dosa yang kita lakukan, yaitu dosa yang telah berlalu dan juga dosa yang akan datang. Yaitu hadis Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Apalagi kalau kita isi bulan ini dengan amal-amal saleh yang bermanfaat, apalagi bagi kita masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia yang sebelum bulan Ramadan yang kita berada sekarang ini adalah ada saudara-saudara kita yang ditimpa bencana
musibah yang terjadi di mana-mana, di daerah Aceh, di Sumatera, di Medan, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dan juga di daerah-daerah yang lain. Tentu ini salah satu tempat di mana kita harus beramal saleh, di mana kita harus berpartisipasi untuk memberikan apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak diberikan musibah, tapi kesyukuran itu harus kita berpartisipasi untuk memberikan sedikit apa yang ada kita miliki untuk saudara-saudara kita di tempat yang musibah. Sekarang teknologi itu sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk berinfak, untuk peduli sedikit daripada apa yang kita miliki. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan pengampunan sebagaimana telah kita maklumi, dan juga bulan ini bulan di mana kita ditempa untuk membersihkan diri kita. Pembersihan jiwa ini tentu kita ikutin, yaitu dengan banyak tafakkur, mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dengan sendirinya kita akan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tentunya amal soleh yang kita lakukan di bulan puasa ini tentu akan mewarnai kehidupan kita setahun yang akan datang. Jangan sia-siakan kesempatan amal soleh yang telah diberikan, yang telah Allah janjikan pahalanya yang besar kepada kita. Bacalah Al-Quran di bulan ini, berselawat kepada Rasulullah di bulan ini perlu kita perbanyak, dan sebaiknya kita harus mampu menkhatam Al-Quran sebagai jati diri seorang Muslim. Tentu selain daripada itu juga bagaimana kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Maka jangan pernah bulan suci Ramadan ini kita lalui dengan waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Gunakan segala waktu yang ada 24 jam itu untuk menjadi ibadah. Sebagaimana di luar bulan puasa sudah kita bagikan waktu-waktu ini, ada waktu kita untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan agar kehidupan kita lebih mudah, kehidupan kita lebih terarah di masa yang akan datang. Bulan Ramadan bukan bulan di mana kita untuk bermalas-malas, tapi bulan Ramadan di mana kita harus menjadi hamba Allah yang lebih produktif, hamba Allah yang lebih banyak beramal saleh. Kenapa? Karena janji Allah yang begitu besar, bantuan amal balasan terhadap amal yang kita lakukan. Jadi jangan alasan bahawa bulan Ramadan ni tempat di mana kita beristirahat, ke tempat kita untuk berleha-leha, jangan. Tapi gunakan seluruh harimu dan seluruh waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat. Keberadaan kita di dunia ini adalah harus menjadi hamba Allah yang lebih bermanfaat. Karena itu Rasulullah mengatakan khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadilah kita semua yang berada di dalam bulan suci Ramadan ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bermanfaat kepada makhluk Allah yang lainnya. Afwan minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.